Saya juga sudah mendapatkan footage eksklusif sesungguhnya siapa sosok Evelyn dan bagaimana kiprah Evelyn dalam kasus ini. Setidaknya video ketika yang bersangkutan menandatangani surat perdamaian. Apa saja kendaraan mewah yang dimaksud? Itu mobil Lamborghini. Lamborghini, yes. Ya Harley Davidson dan BMW ya, ada 2 ya. Dan ini memang diminta oleh oknum. Oh iya Pak, anak sendiri meninggal dunia karena dibunuh. Bapak mau diajak berdamai Pak. Kok begitu Pak? Ibu sama bapak sabar katanya ya. Oke. Anak ibu sama bapak udah nggak ada. Seorang remaja 16 tahun FA menjadi korban pelecehan berujung kematian oleh anak pengusaha sebuah klinik kesehatan pada 22 April 2024 silam. Kedua orang tua FA tidak menyangka anak perempuan kesayangan yang meninggal secara tak wajar. Selain itu, keluarga pun kaget mendengar ada upaya suap dan pemerasan hingga puluhan miliar rupiah terkait kasus kematian FA. Kedua orang tua FA pun meminta agar kasus ini segera diselesaikan. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di Jalan Angke Jaya, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Apa yang membawa saya ke sini? Yang membawa saya ke sini adalah rasa penasaran, rasa ingin tahu untuk mengulik kembali perkara yang melibatkan AKBP Bintoro. Kasus dugaan pemerasan yang mana namanya disebut-sebut menerima sejumlah uang untuk mempengaruhi proses penyidikan terhadap kasus pembunuhan. Seorang berinisial AF, 16 tahun, yang menjadi korban atas 2 orang tersangka, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto, yang prosesnya kini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi di balik ini semua ternyata ada gugatan secara perdata kepada AKBP Bintoro, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Di sana dia disebutkan menerima sejumlah uang, hampir 20 miliar rupiah, tepatnya 17,1 miliar. Hal ini kemudian membuka mata publik apa iya sesungguhnya di balik proses hukum yang sedang berjalan ada upaya untuk mempengaruhinya lewat pemberian sejumlah uang kepada para penyidik. Yang jelas AKBP Bintoro sudah menepisnya, yang mengatakan bahwa cek rekening korannya, cek komunikasinya, dia tidak pernah berkomunikasi sama mereka-mereka yang disebutkan adalah orang-orang tersangka dalam kasus pembunuhan. Yang bersangkutan sudah dipatsus, bahkan kami mendapatkan informasi juga AKBP Gogo Galesung juga turut dipatsus, diselidiki, termasuk beberapa penyidik yang berkaitan dengan kasus ini. Saya ingin ajak Anda untuk menuju ke kediaman almarhumah AF, seorang remaja 16 tahun yang menjadi korban. Di sini kediamannya, di wilayah Tambora. Apa yang ingin saya ungkap adalah rasa penasaran saya, apa iya sudah ada upaya perdamaian, diberikan semacam santunan 300 juta rupiah kepada keluarga korban. Dan itu kemudian yang menjadi alasan ditariknya atau dicabutnya laporan terhadap kasus pembunuhan. Sengkarut kasus ini memang menarik. Apa iya ada upaya mempengaruhi ini semua? Karena yang bersangkutan, para tersangka, atau tepatnya salah satu tersangka adalah patut diduga sebagai anak dari bos besar lab ataupun klinik kesehatan. Dalam logika kita tentu saja, berarti yang patut diduga dipengaruhi atau patut diduga yang terjadi adalah aliran-aliran uang itu tidak hanya
pada oknum penyidik di Polres Jakarta Selatan, tapi juga ini patut diduga juga masuk ke berbagai pihak. Saya ada di sini, saya akan langsung menuju ke kediamannya. Ini tempatnya di sini. Pak, di mana rumahnya, Pak? Oke, kami dibantu oleh Bapak ini. Dengan Bapak siapa? Pak Edi. Pak Edi? Iya. Oke, Pak Edi. Makasih ya, Pak Edi ya. Siap. Oke, Pak Edi akan menemani kita untuk menuju ke Rumah korban. rumah korban ya. Rumah korban. Bapak kenal korban, Pak? Ya, teman akrab Bapak. Oh, bapaknya kenal. Iya. Oke. Dia tukang ojek. Oke. Oke, kita masuk sini. Ya. Kita telusuri. Ya, kita tahu bersama Tambora ini adalah pemukiman padat penduduk ya. Kita akan lihat kediamannya. Penting, sangat penting bagi kita untuk kembali mengawali ini semua lewat mereka yang disebutkan sebagai korban. Biarkan keluarga korban yang bicara. Oh, ini kediamannya, Pak? Iya. Oke, makasih ya, Pak. Masih ke dalam, Pak. Oh, masih ke dalam lagi? Iya. Oke. Permisi adik-adik ya. Permisi adik-adik ya. Lagi main-main ya. Sini. Oke, kita disebutkan sudah tiba di kediamannya. Dan kita memang sudah kontak dengan keluarga korban. Ya, semoga kita diterima dengan baik. Assalamualaikum. Oh, ada Kang Tony juga pengacaranya. Assalamualaikum. Salam. Pak Radiman ya? Iya, benar. Pak Radiman. Kang Tony ya? Iya. Oke, Kang Tony. Pengacara dari Pak Radiman, keluarga korban, dan juga ada Pak Radimannya sendiri di sini. Kita sudah tiba di kediamannya. Izin kami boleh masuk ya Pak Radiman ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Cuman Oke, kita lihat dulu ini ya, kediaman Pak Radiman. Udah berapa lama tinggal di sini, Pak? oh, saya sejak kecil kan. Ini rumah orang tua sih, Pak. Rumah orang tua. Rumah orang tua ya. Ya seginilah keadaannya Pak rumahnya. Oke, coba kita lihat ya. Ini kediaman korban ya. Oke. Ya, Halo ini Ibu. Ibu saya. Sehat Ibu? Maaf ya Bu, kami mengganggu ya Bu ya. Maaf ya. Oh, warung ya. Kita tadi udah lihat. Ini Oke. Udah lama buka warungnya? udah lama juga. Udah lama ya? Ayo, iya kami yang lupa nyampein, kami turut berduka walaupun sudah lama Ibu atas peristiwa yang terjadi ya Bu ya. Oke, kita naik ke atas ya. Lihat, oh ya agak terjal memang, sedikit terjal dan memang agak sedikit licin. Iya, yuk kita naik ke kediaman korban. Ini korban pernah di sini. Oke. Ya, kita sudah ada di sini nih. Coba kita lihat ya. Oh ini. Ini kediaman. Oke. Ini berapa kamar, Pak? Sebenarnya sih ya begini aja sih Pak kamarnya. Oke. Kalau ini kamar siapa, Pak? Ini saya sama ini. Oh, Ini oke. anak saya yang ini. Hati-hati, hati-hati ya, teman-teman ya. Kita mau masuk ke kamar korban nih. Biasa dipanggil nama panggilannya siapa? Enca. Enca. Iya. Nah, Enca itu. Oke. Iya. Enca. FA. FA ya, inisialnya FA. Ya, bukan nama sebenarnya tapi memang nama panggilannya adalah Enca. Enca. Enca biasa tinggal di sini. Iya. Tinggal di sini sama Oh, adenya yang cewek. oke, nginapnya di sini ya. Sengaja kita memang datang ke sini, Pak Radiman, untuk kita memperlihatkan kepada publik tentang kebenaran. Mungkin nggak sebagai orang tua nggak pernah kebayangin anak sampai begitu gitu istilahnya. Tidak pernah ya, Nggak Pak ya? pernah sama sekali. Gitu ya. Dengan temannya yang satu lagi yang ada di TKP itu, Bapak kenal juga? Dia sepupuan, Oh, sepupunya ya? sepupunya. Ah, oke. Iya. Sampai pada akhirnya Bapak pertama kali mengetahui Iya. bahwa anak Bapak ini meninggal dunia, Iya. itu siapa yang memberitahu dan kapan itu, Pak? Kalau pada waktu itu saya kurang ingat, maksudnya tanggal dan ininya. Cuman saya ingat dari pihak Polres ngabarin ke istri, kan istri yang megang HP. Oke. Dan pada hari itu juga saya ke Polres, dari pihak Polres baru masih tahu ibu sama bapak sabar katanya ya. Oke. Anak ibu sama bapak udah nggak ada.
baru dari situ Pak kita berdua sama istri sempat Terpukul ya Pak. ya pasti Pak. Ya. Ya saya juga bisa merasakan ya. Pastilah. Sekalipun itu sudah Iya. berlalu hampir setahun lamanya, tapi ini pasti Ya Pak, ya pasti sangat melukai ya Pak ya. pasti Pak. Iya. So, Kaget banget. ya. Saya waktu itu sempat istilahnya kaget tuh, cuman istri saya nggak kuat banget, saya tahan aja. Iya. Saya tahan. Padahal dalam hati saya juga sebenarnya nggak sanggup untuk hadapi kejahatan itu Pak. Soalnya almarhum itu orang yang baik Pak, Baik ya Pak. sama orang tua. Bapak begitu sayang ya Pak. Saya sangat sayang ya, anaknya manja. Kalau makan aja tangan saya yang nyuapin Pak. Sampai usianya juga sudah 16 tahun Bapak. Iya, kadang saya udah makan belum saya. Belum. Tetap makan ya Bapak suapin ya. Dia baru mau makan. Kadang saya dari situ Pak. Saya pikir udah nggak bakalan, maksudnya kasusnya Bu, ini lagi Pak. Saya tahunya udah tinggal nunggu sidang. Iya. Saya sempat kayak begini kan. Iya. Saya sempat jadinya kepikiran lagi Pak. Gimana, Pak? Karena setelah ramai lagi kan. Iya. Waktu itu Bapak yang mengambil jenazah dari rumah sakit. Iya. Oke. Saya yang ambil berdua sama istri. Emang kan ada waktu pas dipanggil itu Iya. kami cuman maksudnya diinterogasi gitu maksudnya. Udah gitu katanya jenazah masih ada di rumah sakit Fatmawati, kita bisa nggak nemuin nggak? Belum bisa Pak katanya. Nanti besok lagi katanya. Malam itu Bapak taunya almarhumah itu kemana Pak? Yang saya tahu Pak, katanya ke Hotel Senopati gitu doang. Saya sendiri nggak tahu itu di mana Hotel Senopati, saya juga nggak tahu. Pamitan nggak waktu itu Pak? Kan posisinya sekarang semenjak nikah udah tinggal sama suaminya di sana. Jadi paling ibunya aja yang sering kontek-kontekan. Ya karena saya sendiri kan nggak megang HP, weh. Oke. Ini saya nggak tahu gimana ininya perkembangannya. Jadi istri saya yang tahu. Nah, waktu itu Pak yang disampaikan kepada Bapak, Iya. anak Bapak meninggal gara-gara apa? Ya tahunya sih katanya overdosis terus dicekokin gitu aja sih yang disampaikan dari pihaknya. OD disebutnya. Iya, ya? iya. Itu yang nyampaikan itu pertama kali siapa Pak? Iya dari pihak polisi. Polisi yang nyampaikan Iya, ke Bapak. dari pihak polisi. Oke. Terus mereka sempat sebutkan nggak kepada Bapak? Ini ada 2 orang yang mencekoki anak Bapak dan sebagainya. Cerita Pak. Iya, emang iya. Tersangkanya juga udah ada di situ. Udah ada di situ. Udah ada di situ. Oh, ini pelakunya begitu. Iya, tersangkanya udah ada di situ. Enggak cuman dia bilang, Pak polisi bilang katanya tersangkanya udah ada. Boleh sambil duduk kita Pak? Ya, boleh. Boleh ya duduk Cuman di sini Pak? duduk Boleh, di nggak apa-apa Pak? Iya. Kami melihat Bapak sempat datang ke Polres, berusaha untuk mendapatkan keadilan untuk anak Bapak, betul ya? Iya. Waktu itu apa yang ada di benak Bapak ketika Bapak bertemu dengan para pelaku? Dia ingin mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sih Pak. Kenapa gitu anak itu cepat ninggalin saya gitu, karena suka begitu doang Pak. Kami turut berduka sekali lagi ya Pak ya. Makasih Pak. Ya. Ya. Berkenan kita untuk meneruskan ini Pak. Bapak masih mau meneruskan? Silakan. Ya. Yang kami ingin tahu sebetulnya Pak ya,
Bapak itu udah bertemu pengacara dulu, baru dikontak oleh pihak pengacara tersangka, atau seperti apa jelasnya? Sebelum saya kenal sama Pak Tony, dari pihak tersangka sudah menghubungi. ada Tajia kemari, terus Tajia dia bilang katanya saya dari keluarga Pak Arif. Waktu itu namanya Pak Andri, maksudnya dia nggak ini cuma dari Pak Andri katanya, dari ini Pak Arif katanya gitu. Terus dia ngasih Tajia. Kami sempat waktu itu juga ini ke istri nggak mau, maksudnya dia ngasih ini mah bukan ini Bu, ini mah Tajia katanya. Oke, dia ngasih uang ya? Iya. Berapa waktu itu, Pak? 20 juta. 20 atau 30, Pak? 20 juta. 20 juta. Oke, yang mengantarkan pengacaranya atau dari keluarganya? Dia bilang katanya dari pihak, maksudnya masih keluarga dari istri, katanya dari istri. Dari keluarga istri Pak Arif katanya. Waktu itu Bapak tahu nggak Pak Arif Nugroho ini ternyata disebutkan sebagai anaknya satu lab kesehatan? Nggak tahu sama sekali Pak. Nggak tahu? Nggak tahu, saya nggak tahu dia apa. Dia orang kaya apa saya nggak tahu. Apa yang mereka sampaikan? Ya, yang dia sampaikan ya maksudnya kita Berdamai sajalah. kekeluargaan, sebenarnya bahasanya bukan damai sih, kekeluargaan. Kita selesaikan dengan cara kekeluargaan gitu. Lagi 7 harian dia ngasih buat sedekahan, dia datang lagi sama istri, maksudnya istri tersangka Pak Arif, datang bawa pampers, bawa ini untuk cucu saya. Gitu kan, kita lama-lama juga nggak enak Pak, kalau sering dikasih gitu kan. Ya udah dah, kita sama keluarga ya udah gimana ininya gitu. Cuman waktu itu dari pihak, maksudnya dari istri bilang kok mesti pakai ini gitu pengacara. Maksudnya ya udah, untung dari saudara istri ada, ya itu saya dikenalin dengan Pak Tony. Nah, waktu itu Pak, Bapak sudah kenal dengan seorang pengacara yang namanya Ibu Evelyn itu? Oh belum. Belum? Itu saya tahu Ibu Evelyn itu pas yang damai-damai itu. Ibu Evelyn. Dan waktu selama Bapak menjalani proses itu, untuk upaya damai atau penyelesaian secara kekeluargaan itu, selain bahwa Bapak sebutkan ada itikat dari pihak keluarga tersangka, tapi Bapak semacam ada diminta juga tidak? Atau ada masukan-masukan dari penyidik tidak Pak? Atau polisi yang sebut udah damai aja? Ada nggak bahasa itu Pak? Oh nggak ada. Bapak kenal AKBP Bintoro? Oh nggak kenal. Pernah ketemu AKBP Bintoro? Nggak pernah. Nggak tahu. Nggak tahu bahkan orangnya? Nggak tahu Bang. Oke. Malah yang saya tahu cuma komandannya Pak Dimas. Pak Dimas komandannya? Iya. Yang saya tahu pas waktu itu dia, ya pokoknya intinya kita sering kontak sama Pak Dimas. Oke. Apa yang disampaikan Pak Dimas? Ya kalau misalkan ada apa datang ya kemari ya. Itu doang, cuma saya itu aja ya Pak ya. Oke. Kami harus sampai kepada pertanyaan begini Pak. Kami sudah tahu sebetulnya Pak bahwa ini ada upaya tanda tangan tarik laporan, betul ya Pak ya? Iya. Upaya damai lah, gitu ya Pak ya? Iya. Jadi diberikan sejumlah uang angka 300 juta rupiah. Iya, benar, iya. Waktu itu ada istri dari keluarga tersangka, istrinya Pak Arif Nugroho. Kemudian juga ada Ibu Evelyn selaku pengacaranya, ada Pak Tony juga, ada Bapak dan istri Bapak juga. Benar, ya. Nah, saya juga sudah menyaksikan itu videonya Pak. Oh iya udah. Itu. Dan Bapak disampaikan ke Pak Tony juga tuh bahwa ini konsekuensinya ada tangan segala macam gitu kan. Benar, dan dikeluarkan sejumlah uang gitu Pak. 300 juta. Betul. Cash ya Pak, itu Cash uang itu, tunai ya. Tunai. Itu angka 300 juta. Bapak minta nggak uang itu? Pertama dia ngasih 200. Cuman 200 saya kan ini lagi sama istri. 200 katanya. Kira-kira bisa nggak misalkan lebih dari segini gitu. Ya kita kan maksudnya nego gitu kan. Maksudnya terus ya dia baru
bisa ngasih kesanggupan, saya cuma bisa ngasih dengan angka 300 itu. Waktu itu peruntukan uang itu yang Bapak pikirkan sampai pada akhirnya Bapak sepakat untuk angka 300 juta untuk penyelesaian secara kekeluargaan, dalam arti mencabut laporan ya gitu kira-kira ya. Apa Pak yang ada di dalam pikir Bapak waktu itu? Ya namanya kita ya orang nggak punya apa ya, apalagi emang pada waktu itu juga saya lagi kelibat istilah utang ekonomi lah. Bapak juga terlilit utang. Iya, kelilit utang. Karena memang terjepit secara ekonomi. Benar, Pak, ya. karena Nggak ada alasan lain Pak, nggak ya? ada Pak, nggak ada kepikiran lain. Karena ini terus terang mengganggu banyak pemikiran orang juga Pak. Iya pasti. Kok iya Pak, Iya. anak sendiri meninggal dunia karena dibunuh, Bapak mau diajak berdamai Pak? Kok begitu Pak? Ya emang yang tadi saya bilang, saya juga kan nggak enak sama pihak, maksudnya keluarga tersangka yang selalu ngasih. Oke. Ya dari situ ya kita juga merasa, apalagi Oke. dia bilang katanya saya juga punya istri tersangka, punya anak seumuran cucu saya. Bapak kan cabut laporan. Iya. Nah, waktu itu kasusnya selesai gitu aja atau gimana Pak yang dijelaskan kepada Bapak? Yang dijelaskan ya kata kuasa hukum saya, Pak Tony, ini kasus tetap lanjut Pak Radiman katanya, walaupun kita udah berdamai. Pak, kita bisa bicara dengan kuasa hukum Bapak ya? Boleh. Supaya lebih banyak hal yang dijabarkan dan sebagainya Iya, Pak ya? silakan. Oke, kita ke bawah lagi Pak, Saya- boleh Pak? iya. Terima kasih Pak. Kami harus mendalami ini kembali Pak Tony. Masakan iya kasus pembunuhan harus berakhir perdamaian?